Halo, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Septina Eka Putri Mardiani dan juga Tiara Karnia Kristi. Kali ini kita akan mempraktikum asam nukleat dengan cara sederhana. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional Surakarta dan khususnya program studi S1 Farmasi akan melakukan sebuah percobaan biokimia atau praktikum biokimia yang bertemakan asam nukleat. Nah, pada praktikum ini kami memiliki tujuan untuk mengetahui penampakan asam nukleat dari bagian tanaman. Perlu kita tahu bahwa asam nukleat sendiri adalah makromolekul biokimia yang tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Nah, di sini asam nukleat yang paling berperan penting itu apa sih? Nah, perlu kita ketahui ya, yang paling berperan penting itu adalah asam deoksi ribonukleat atau sering disebut dengan DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Nah, langsung aja tanpa panjang lebar kita ke alat bahannya. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke alat dan bahan. Yang pertama ada pipet tetes. Ini untuk memipet ya. Jadi pipet tetes ini nanti buat berapa sih volume atau berapa tetes alkohol yang diperlukan, yang diambil seperti itu. Kemudian ada yang namanya sendok teh. Jadi sendok teh ini untuk menakar ya berapa sendok yang harus diambil untuk menyendok garam dapur dan ini nanti deterjennya. Kemudian ada saringan. Jadi saringan ini buat menyaring sampel. Kemudian ini ada gelas. Jadi gelas ini nanti untuk wadah sampel yang sudah dihaluskan. Jadi teman-teman juga bisa pakai yang namanya beker glass. Kemudian untuk menghaluskan sampel bisa pakai stamper dan mortar. Kalau di lab ya, kalau ini kan hanya ulekan seperti itu. Nah, di sini untuk bahannya sendiri itu yang pertama ada air. Jadi air di sini ini untuk melarutkan sampel. Kemudian ada alkohol. Nah, alkohol ini saya ambil alkohol yang 70%. Kenapa perlu memakai alkohol? Karena untuk pengikatan strand DNA yang telah terkumpul nih, karena kan pemekatan oleh garamnya seperti itu. Kemudian ada garam dapur. Garam dapurnya saya menggunakan ini ya, garam meja ini bariodium juga. Ada yang namanya deterjen. Nah, deterjen ini buat apa Kak kalau deterjen dipakai pada praktikum kali ini? Karena untuk melisiskan barrier atau penghalang sel secara kimia sebagai pengganti senyawa kimianya. Jadi kan memang mengandung bahan kimia. Kemudian untuk sampelnya sendiri itu saya pakai brokoli dan bayam. Seperti itu. Cara kerja yang pertama dilakukan yaitu menyiapkan sampel. Pada kali ini kami menggunakan sampel bayam dan juga brokoli. Langkah pertama yaitu kita haluskan dulu sampel kami. Kemudian setelah dihaluskan seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam gelas untuk masing-masing sampel yaitu brokoli dan juga garam. Kemudian kita siapkan 200 ml air dalam gelas seperti ini, ditambahkan dengan 2,5 sendok teh garam, 1, 2, kemudian setengah sendok garam. Kita aduk hingga homogen. Nah, setelah jadi, kemudian kita namai dengan larutan A. Larutan ini kita tambah dengan 1 sendok teh deterjen seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas, lalu kita homogenkan. Setelah jadi larutan A tersebut, kita siapkan 2 gelas yang sudah berisi sampel tadi. Kemudian kita masukkan larutan A ini ke dalamnya. Kita masukkan seperti ini hingga sampel ini tenggelam. Kurang lebih seperti ini. Kita juga lakukan pada sampel bayam. Nah,
setelah jadi dua larutan sampel yang ditambah dengan larutan A seperti ini, kalian diamkan selama 15 menit. Nah, sebelum didiamkan 15 menit, sebaiknya kedua sampel ini diaduk terlebih dahulu menggunakan sendok agar larutan menyatu. Kemudian setelah didiamkan 15 menit, langkah selanjutnya adalah menyaring kedua sampel ini ke dalam gelas yang bersih menggunakan saringan. Untuk sampel brokoli, kita saring seperti ini. Kita ambil filtratnya. Kemudian kita lakukan juga pada sampel bayam. Kita lakukan hal yang sama seperti halnya brokoli tadi. Kita menggunakan saringan yang berbeda. Kita tuangkan pada gelas yang sudah bersih, seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menyiapkan kedua filtrat ini, kemudian ditambahkan alkohol 70% seperti ini. Sebanyak 2 kali jumlah filtrat atau 2 kali volume filtrat yang kita sudah siapkan tadi atau kita peroleh tadi. Langsung saja. Kurang lebih seperti ini dan segini banyaknya. Kita lakukan juga pada filtrat brokoli. Kemudian setelah itu kita aduk agar homogen. Kita aduk juga untuk sampel brokoli seperti kita mengaduk bayam tadi. Setelah kedua larutan ini selesai, kemudian kita diamkan selama 15 menit. Kemudian baru kita amati kedua hasilnya seperti apa. Asam nukleat merupakan mikromolekul biokimia yang tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Nah, asam nukleat yang paling berperan penting yaitu DNA dan juga RNA. Prinsip utama untuk isolasi DNA ada 3, yaitu yang pertama adalah penghancuran atau lisis, kemudian ekstraksi atau pemisahan DNA dari bahan padat seperti selulosa dan juga protein, kemudian yang ketiga adalah pemurnian DNA. Nah, dalam percobaan ini kami melakukan isolasi DNA yang berasal dari 2 jenis sayuran yang memiliki kandungan air yang berbeda, yaitu bayam dan juga brokoli. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengisolasi atau memisahkan DNA yang berasal dari tumbuhan untuk mengetahui penampakan asam nukleat pada bagian tanaman tersebut. Metode yang dilakukan dalam percobaan ini adalah penghancuran atau lisis serta ekstraksi. Perlakuan yang pertama dilakukan adalah penghancuran sayuran tadi, brokoli dan juga bayam dengan stamper atau yang bisa kita gunakan di rumah adalah muntu. Kemudian tahap selanjutnya yaitu menambahkan campuran dengan deterjen dan juga air. Nah, hal ini bertujuan untuk merusak membran dari kedua sayuran tersebut. Perusakan membran sel terjadi akibat adanya ikatan kimia yang terbentuk antara deterjen dengan zat-zat yang ada pada sayuran. Setelah penambahan deterjen, yaitu tahap selanjutnya adalah penambahan garam dapur. Tujuan dari penambahan garam ini adalah untuk memisahkan dan mempermudah pemisahan benang-benang DNA dari campuran sehingga benang-benang tersebut nanti mudah diamati. Kemudian hal ini terjadi karena natrium plus atau ikatan yang terdapat dalam garam tersebut dapat membentuk ikatan dengan kutub negatif dari ikatan fosfat DNA setelah larutan itu ditambahkan dengan larutan garam, kemudian dihomogenkan dengan cara diaduk. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu penambahan etanol 70%. Nah, penambahan etanol 70% ini bertujuan untuk mempermudah terjadinya presipitasi pada benang-benang DNA. Etanol tersebut mampu membawa asam nukleat yang terdapat dalam campuran itu naik ke permukaan. Nah, untuk kemudian diendapkan kembali setelah ditambahkan etanol larutan kemudian dihomogenkan. Nah, setelah 15 menit didiamkan, kemudian terdapat hasil sebagai berikut, yaitu
Yang kiri ini adalah percobaan asam nukleat pada bayam, kemudian yang kanan adalah brokoli. Nah, pada percobaan ini terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Pada lapisan atas ini adalah fase aqueous atau air. Kemudian pada fase bawah ini atau lapisan bawah ini disebut fase organik. Nah, RNA dan juga DNA ini terdapat pada fase aqueous atau pada lapisan atas. Kemudian protein yang terdenaturasi itu terdapat pada fase bawah atau lapisan bawah. Seperti ini. Nah, dari percobaan isolasi DNA ini diperoleh hasil yaitu perbedaan warna pada setiap percobaan atau setiap sampelnya. Nah, hal ini dikarenakan karena ada perbedaan susunan DNA yang terdapat pada masing-masing sayuran. Kita bisa lihat pada bayam itu agak kekuning-kuningan warnanya, asam nukleatnya. Kemudian lapisan asam nukleat yang terdapat pada brokoli ini warnanya putih. Nah, hal ini terjadi bisa diakibatkan karena adanya kandungan zat serta kandungan air yang masing-masing dari sayuran ini tidak sama. Nah, dari percobaan ini tidak diperoleh DNA murni, melainkan hanya DNA kasar atau benang-benang halus atau supernatan dalam jumlah yang sedikit, serta endapan putih yang bisa dilihat di sini pada lapisan bawah. Nah, dari kedua sayur ini mempunyai DNA yang halus. Bisa dilihat ini ada serbuk-serbuk atau serabut-serabut halus di bagian atasnya. Nah, ini dihasilkan pada bayam itu lebih banyak daripada brokoli. Hal ini dikarenakan bisa jadi karena DNA yang dikandung dalam bayam itu jumlahnya lebih banyak daripada DNA yang terdapat dalam brokoli. Nah, dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa kita bisa menggunakan metode lisis atau penghancuran pada uji asam nukleat. Kemudian, pada penambahan deterjen itu terbukti dapat menghancurkan membran sel yang terdapat pada setiap sampel, yaitu brokoli dan juga bayam. Nah, selain itu dapat disimpulkan pula bahwa pada uji ini terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan atas dan juga lapisan bawah, di mana lapisan atas ini merupakan RNA atau DNA yang merupakan asam nukleat yang biasa disebut dengan fase aqueous. Kemudian, pada fase bawah ini disebut dengan fase organik, di mana fase ini merupakan protein yang mengalami denaturasi. Nah, sekian praktikum yang bisa kami lakukan dari kelompok 1, yaitu saya Tiara dan juga Septi. Terima kasih dan selamat menonton.